Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SB Channel. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang cara edit data nikah pada SIM Kahweb. Dari beberapa permasalahan di sini kita harus mencari solusinya yang sering kita hadapi ketika melakukan pendaftaran nikah pada KUA kita masing-masing. Ada 6 permasalahan di sini yang akan kita bahas, yaitu pertama, hari, tanggal, waktu. Itu nanti kita edit di menu input data nikah, kemudian pencatatan nikah, proses edit, kemudian di update. Lebih jelasnya kita buka SIM kahnya. Di baris atas ini adalah menu pada SIM Kahweb. Kemudian salah satu menu kalau kita klik akan muncul sub menu. Ada daftar nikah, daftar pemeriksaan, dan pencatatan nikah. Sebagaimana nomor 1, hari, tanggal, waktu, itu perubahan kita cari di menu input data nikah, kemudian submenu pencatatan nikah, kita klik, kemudian muncul nama-nama dari calon pengantin, kemudian kita cari yang akan kita edit. Setelah diedit kemudian update, maka sudah selesai. Demikian juga kalau kita mau merubah tempat akad nikah di KUA atau di luar KUA, makanya sama. Ini masih mudah kita laksanakan. Yang ketiga, untuk merubah data calon pengantin. Sebabnya data tidak sama antara KTP KK dengan akta kelahiran atau ijazah. Maka ketika kita mau merubah data tersebut, yang pertama adalah wajib disinkronkan dulu di Capil dengan mengganti KTP dan KK. Ini akan lebih memudahkan dalam proses pendaftaran nikah. Jikalau sudah disinkronkan di Capil setempat tidak ada perubahan, maka terpaksa edit di menu akta nikah dan ikuti langkah selanjutnya. Di menu akta nikah, sini menu akta nikah, kita klik, kemudian di sini list arsip, dan kita cari namanya yang ingin kita edit, kemudian submit. Di sini belum selesai karena setelah submit nanti akan ada perubahan dari tanggal lahir, yaitu pertama tanggal lahir kedua orang tua calon laki-laki, baik ayah atau ibu, kemudian 2 orang saksi dan wali nikah. Maka kita harus melakukan perubahan, yaitu sesuai nomor 1 pada uraian editnya adalah tanggal lahir. Ini adalah tanggal lahir dari 3 poin ini. Nah, setelah kita rubah, kita update. Ini adalah resiko ketika edit pada list arsip, maka tanggal lahir dari 3 poin ini akan hilang dan perlu editnya di langkah yang pertama, yaitu di pencatatan nikah. Kemudian yang keempat, edit data wali nikah atau orang tua jatim. Ini langkahnya sama.
Dan yang kelima, validasi NIK data tidak ditemukan. Yang pertama, juga wajib disinkronkan dulu di capil setempat untuk memunculkan data NIK yang divalidasi. Kalaupun sudah disinkronkan belum ditemukan datanya, maka terpaksa langkah yang selanjutnya adalah di menu input data nikah, klik input data nikah, kemudian daftar nikah, tambah daftar nikah. Langkah selanjutnya yaitu ganti NIK yang bisa divalidasi dengan merubah angka terakhir atau lainnya. Prosesnya sama dengan pendaftaran nikah baru. Misalnya nikahnya besok tanggal 12 Desember waktu jam 7. Oke. Lanjut. Di sini calon suami validasi NIK-nya, kalau tidak ditemukan cari dengan NIK yang bisa ditemukan milik orang lain, baik calon suami atau calon istri. Setelah itu kita lanjut, dan selanjutnya adalah di submit. Setelah data itu tersimpan, maka harus dilakukan perubahan sesuai nomor 2. Ini nomor 2 kita rubah di daftar pemeriksaan nikah, baik nama-nama dan data yang lainnya dari calon suami tersebut. Setelah itu edit dan update. Dan yang terakhir, yang kelima, input data nikah yang terlewat. Ini kasusnya karena data rusak sebab proses submit edit server not responding. Jadi server pada waktu itu sibuk, tidak merespon, maka ini bisa menyebabkan data pendaftaran atau pemeriksaan atau pencatatan itu akan rusak. Maka langkah selanjutnya yaitu kita input data nikah, daftar nikah sama tambah daftar nikah, dan tentukan tanggal nikah lebih dari 1 hari pada hari ini supaya bisa masuk dalam pendaftaran, dan lakukan perubahan sesuai nomor 1 di update. Ini tanggalnya kita rubah, edit, setelah itu di update. Kemudian langkah yang kedua, setting data date time pada komputer atau laptop, tanggalnya mundur ke belakang. Jadi dirubah tanggalnya mundur ke belakang. Kita praktekkan. Di sini adalah tanggal komputer, klik kanan, adjust date time, add clock for different time zone. Kita klik date time, change date time, dan kita undurkan misalnya bulan sebelumnya, kemudian kita oke. Maka di sini adalah sudah tanggal atau bulan sebelumnya. Kemudian kita tutup. Ini SIM-kah kita tutup.
kita buka lagi. Proses selanjutnya adalah pendaftaran nikah baru. Daftar nikah, tambah daftar nikah, kemudian tanggalnya. Nah, ini sudah berganti November, sudah bisa kita edit atau kita input data pernikahannya dari data nikah yang rusak tersebut. Nah, proses selanjutnya silahkan dilanjutkan sesuai pendaftaran nikah yang baru. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan silahkan subscribe, like kalau itu bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.